Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Nightmares and Daydreams episode ke-6 yang plot ceritanya makin bikin pusing karena ini akan bertemakan hipnotis dan juga ilusi. Nah, sebenarnya tema ini udah dimulai semenjak episode kelima dan episode 6 ini akan diperdalam lagi. So siap-siap pusing ya buat yang nonton video kali ini. Sekali lagi bahwa video ini mengandung spoiler alert. Jadi buat kalian yang belum menonton semua serialnya, bisa kalian cek aja linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, oke? So Mario Booster, let's break down this video. Episode ke-6 berjudul Hypnotize yang berlatar di kota Jakarta tahun 2022, yang dimana ada seorang teknisi elektronik yang bernama Ali yang diperankan oleh Fachri Albar tengah melamar pekerjaan di sebuah pabrik. Nah, by the way, opening dalam pabrik ini adalah hal yang hampir sama dalam film Pengabdi Setan 2 Komunian, yang dimana Rini yang diperankan oleh Tara Basro ini juga sedang berdiskusi dengan atasannya dan mendapatkan kenaikan jabatan. Tetapi dalam episode ke-6 ini situasinya dibuat lebih berbeda, yang dimana Ali sebagai main karakternya akhirnya ditolak bekerja karena dia memiliki buta warna sehingga penglihatannya semuanya hitam putih alias monokrom. Nah, by the way, penyakit buta warna ini adalah ketidakmampuan untuk melihat perbedaan antara warna-warna tertentu. Nah, by the way, buta warna ini biasanya merupakan kondisi turunan dan pria lebih mungkin terlahir dengan kondisi yang seperti ini, alias kebanyakan yang menjadi korbannya itu adalah para laki-laki seperti itu ya. Bapak buta warna? Bu, saya sudah biasa sama mesin, Bu. Beneran. Bahaya buat Bapak. Nah, setelah si Ali tolak, akhirnya dia pulang ke rumahnya pada sore hari dan menuruni sebuah kampung yang ada di bawah dengan keadaan penuh depresi. Nah, adegan ketika dia turun tangga ini adalah sebuah adegan yang hampir sama dalam film Joker tahun 2019, yang dimana Arthur Fleck alias Joker ini sudah menaiki tangga ketika dia sedang stres dalam menjalani kehidupannya. Kemudian Ali bertemu dengan seorang tukang hipnotis sekaligus penjudi yang kebetulan ilmu itu sudah diturunkan kepada Ali diam-diam tanpa sepengetahuan keluarganya, dan dia menyarankan untuk ikut judi bersamanya agar bisa menghasilkan uang yang banyak. Nah, ini adalah isu yang sering diangkat oleh Bang Joko Anwar, yang dimana judi sudah merajalela di Indonesia karena sudah ada banyak banget korban-korbannya sampai mereka menjadi gila. Nah, Ali ini akhirnya bertemu dengan istrinya yang bernama Ningsih yang diperankan oleh Poppy Sofia, dan akhirnya Ningsih ini memasakkan sesuatu untuk suaminya agar dia bisa makan karena dia udah seharian mencari pekerjaan tapi nggak dapat ya. Nah, sebenarnya ini adalah isu yang diangkat juga di Indonesia, yang dimana banyak banget populasi yang semakin meningkat tetapi sangat sedikit penyedia tenaga kerjanya. Well, ini relate banget ya seperti itu. Setelah itu kita bisa melihat bahwa ruangan Ali ini tampak banyak banget alat-alat elektronik seperti TV, radio, HP, dan yang lain sebagainya, yang dimana mereka semua ini belum selesai direparasi, yang menumpuk di bagian sebelah tempat Ali bekerja. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk visual bahwa Ali walaupun dia udah punya pekerjaan sendiri ya, namun penghasilannya belum cukup untuk memberi makan dan sekolah kepada anak istrinya. Maka dari itu dia memutuskan untuk mencari kerja di luar agar gaji yang didapatkannya itu tetap per bulannya, seperti itu ya. Sementara itu mereka semua menikmati makan malam, yang dimana mereka tampak seperti keluarga yang sederhana dan juga rukun, serta mereka semua saling menjaga satu sama lain. Nah, keluarga ini hampir sama dengan keluarga yang dimiliki oleh Bandi dan juga Dewi dalam episode kelima kemarin, yang dimana mereka meskipun dalam masa kekurangan tapi mereka mempertahankan ikatan keluarga. Walaupun si Bandi ini harus kehilangan nyawanya akibat ulah bangsa Agartha yang mengacaukan pikirannya. Hari sudah mulai larut malam, tetapi tetangganya merupakan tukang hipnotis itu akhirnya datang ke rumah Ali untuk mengajarinya
teknik gendam dengan cara menepukkan pundak kepada korban dan korban akan otomatis mengikuti setiap perintah yang dikeluarkan oleh sang penggendam. Jadi udah mulai terungkap bahwa Ali selama ini udah belajar ilmu hipnotis ini diam-diam tanpa sepengetahuan keluarganya, agar supaya Ali ini bisa ada pegangan jikalau dia benar-benar dalam keadaan kepepet di luar sana. Sampai akhirnya tetangganya sangat kecewa kepada Ali karena dia melihat bahwa Ali masih berpegang teguh bahwa dia nggak ingin mengambil jalan gelap dengan merampok menggunakan teknik gendamnya tersebut. Gue bingung deh. Bingung gue sama Loli. Lu tuh kalau mau kaya, gampang banget. Nggak kayak gue. Bego lu. Nah, besoknya akhirnya Ali ini mendapatkan chat baru dari istrinya. Katanya anaknya gak bisa ikut ujian karena belum bayar uang sekolah sebesar 200.000 rupiah. Nah, Ali yang berusaha menjadi ayah terbaik, tapi dia nggak bisa mendapatkan pekerjaan di luar sana, akhirnya merasa kesulitan dan mencapai titik terendahnya, di mana dia sulit sekali untuk mendapatkan uang dan juga belum bekerja, plus dikejar hutang. Itu gue yakin sih kita semua pernah merasakannya ya, seperti itu. Nah, ketika si Ali ini lagi duduk di depan ATM, dia melihat ada seorang ibu-ibu tua yang bernama Ibu Dewi dari episode kelima. Dan akhirnya dia berusaha mengambil uang di ATM, dan tanpa sengaja buah-buah yang ia bawa ini akhirnya terjatuh semua ke lantai. Nah, akhirnya di saat tepat si Ali ini menggunakan teknik hipnotisnya untuk mengambil uang sejumlah 300.000 rupiah dari dompet Ibu Dewi. Nah, dengan cepat kilat akhirnya si Ali ini pergi dari sana dan menuju ke rumahnya sambil mengunci pintu agar supaya dia tidak dicurigai. Well, hal yang sama juga terlihat di episode kelima, yang dimana ketika Bandi yang dicurigai sebagai maling motor akhirnya dia kabur dan bersembunyi di dalam bioskop terbengkalai dalam ilusi yang dibuat oleh bangsa Agartha. Artinya episode 5 sampai episode 6 ini adalah sequel lanjutan dari plot cerita Ibu Dewi ini. Ibu tenang, tenang. Ibu akan terbangun dan memberikan 3 lembar uang yang ada di tangan ibu. Nah, setelah Ali pulang ke rumahnya, dia dihampiri oleh anaknya perempuan dan menawarkan untuk masakan mie untuk ayahnya dengan lauk pauk buah tomat. Nah, sebenarnya buah tomat ini udah mereka tanam di depan rumah mereka sebagai lauk pauk utama ya. Kan sekali lagi mereka hanya bisa makan dari tanaman itu saja. Setelah itu ketika Ali tidur, dia melihat bahwa semua televisi di kantor itu mengeluarkan aura berwarna ungu. Dan juga ada sebuah siaran yang membuat siapapun yang menonton video itu akan menjadi terhipnotis. Akhirnya Ali mematikannya dan kembali untuk beristirahat. Nah, besoknya akhirnya Ali ini memberikan uang 300.000 itu untuk keluarganya agar mereka bisa melunasi hutang sekolah anaknya agar dia bisa mengikuti ujian. Seperti biasa, Ali kemudian mencetak sebuah surat lamaran untuk yang melamar pekerjaan di luar sana. Dan saat dia lagi ngeprint, tiba-tiba anaknya dalam kamar ini berteriak dan membuat si Ali ini langsung menghampirinya. Ternyata dia melihat bahwa anaknya ini telah menyiksa bonekanya sendiri dengan sadis. Dari sinilah mulai keanehan itu terjadi. Semenjak dia melihat siaran itu ya, ada banyak banget kejadian yang sangat-sangat aneh, di mana semua keluarganya akhirnya berubah menjadi agresif dan juga lebih liar. Seperti contoh kedua anaknya Ali, yang dimana awalnya mereka itu adalah anak yang manis, penurut. Sekarang mereka berubah menjadi anak yang kasar dan juga sangat brutal. Terutama anak laki-lakinya, yang dimana dia telah menghajar teman sendiri untuk mencuri layang-layang dia yang mahal untuk ia miliki sendiri. Sebagai gantinya, karena Ali gak punya uang dan takut dimasa warga, akhirnya orang tua temannya ini langsung mengambil paksa tanaman tomat itu sebagai gantinya. Dan itu membuat si Ali ini merasa stres melihatnya. Ditambah lagi istrinya, yang dimana ternyata dia menempatkan banyak sekali barang-barang sekaligus makanan mahal seperti ayam Kentucky dan yang lain sebagainya. Nah, ternyata terungkap bahwa itu semua adalah hasil curian istrinya sendiri untuk menghidupi keluarganya. Nah, mendengar hal itu, akhirnya Ayu ini berusaha untuk menghukum ibunya sendiri. Nah, Ali sebagai bapak yang melihat hal itu langsung panik dan berusaha menghentikan semua kegilaan yang terjadi di keluarganya. Kamu sadar nggak apa yang kamu bilang sama dia?
Kamu nggak usah sok suci gitu deh ya. Supermarket itu yang punya tuh orang kaya. Mencuri lagi. Aku mau ikut. Aku juga. Oke. Kita sekarang makan. Tiba-tiba aja Ibu Dewi ada di hadapannya dan mengatakan bahwa itu semua adalah pelatihan untuk Ali agar Ali ini bisa mengendalikan kekuatan hipnotisnya yang ada di dalam dirinya. Yang berarti si Ali ini sudah dalam pengaruh hipnotis milik si Ibu Dewi ini ya, yang nanti di ending akan kita jelaskan ya. Setelah itu ketika si Ali ini udah merasa stres dan juga dia merasa bersalah ya karena dia udah merampok uang dari Ibu Dewi itu di ATM, akhirnya Ali melihat ada gambaran clock tower yang dimana ada dirinya yang sedang bergelantungan di atas jarum jam yang menunjukkan jam 4. Nah, ini adalah sebuah dunia ilusi yang dibuat oleh Ibu Dewi ini untuk Ali agar dia bisa mengambil kendali dari hipnotisnya Ibu Dewi ini dengan kekuatannya. Nah, setelah Ali melewati berbagai macam ujian dari Ibu Dewi ini, akhirnya Ali mulai belajar untuk mengendalikan hipnotisnya. Dan gak lama setelah itu dia tersadar dan bertemu dengan Ibu Dewi yang ada di hadapannya, yang ternyata lokasinya ada di atas sebuah gedung ya. Nah, ternyata si Ibu Dewi ini melakukan ini semua agar dia bisa membawa si Ali ini untuk menjadi salah satu anggota tim antibodies yang diketuai oleh seorang yang punya ilmu pengetahuan yang begitu luas. Nah, ini sangat jelas mengarah kepada Wahyu dari episode keempat, yang dimana dia adalah orang pertama yang diberikan sebuah misi dan juga pengetahuan kekuatan alam oleh Supreme Being untuk melawan bangsa Agartha yang berusaha mengambil alih permukaan bumi. Lalu pertanyaannya, kenapa harus Dewi ini yang diutus untuk merekrut si Ali? Karena Dewi dan Ali ini memiliki kekuatan yang sama, yaitu hipnotis dan juga ilusi. Nah, hal ini udah pernah kita lihat dalam final episodenya, yang dimana mereka berdua berhasil membunuh semua bangsa Agartha di PO Box 888. Dan juga kita bisa melihat pakaian yang digunakan oleh Ibu Dewi ini, dan pakaian ini merupakan kostum tim antibodies dengan warna abu-abu dan terlihat sangat polos. Tapi coba kita perhatikan dari warna abu-abunya, yang dimana warna ini adalah warna yang hampir sama dengan kostum Ghostbuster di tahun 1980-an. Hanya saja kostum dari antibodies ini sangat polos dan tidak ada corak sama sekali. Saya tidak akan membiarkan orang lain mengendalikan saya. Ambil kendali. Selamat Ali, kamu berhasil keluar dari hipnotis saya. Lalu akhirnya di tahun 2022 ini Ali sudah resmi menjadi anggota antibodies. Dan kalau kalian ngeh, ini adalah episode kedua di mana Santoku Tama gak berhadapan dengan bangsa Agartha, sama seperti di episode keempat ya, yang dimana Wahyu juga gak berkonflik dengan bangsa Agartha, tapi dia ditemui oleh Supreme Being. Dan kami butuh orang-orang seperti kamu untuk menyelamatkan kemanusiaan. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai berbagai macam plot hole dan juga detail yang terlewatkan dalam episode ke-6 ini. Pertanyaannya, sejak kapan Ibu Dewi ini menghipnotis Ali? Sebenarnya itu dimulai ketika Ali turun dari angkot, yang dimana dia masih memakai sebuah tas lempang, celana kain, dan juga pakai kemeja birunya. Sedangkan di next scene-nya ada sebuah adegan ketika Ali ini pakaiannya udah hampir berubah, yang dimana dia udah mulai pakai topinya. Yang dimana semenjak episode 6 ini Ali nggak pernah pakai topi sama sekali. Artinya apa? Artinya ketika Ali udah pakai topi ini, dia udah masuk ke dalam pengaruhnya si Ibu Dewi tanpa ia sadari. Mungkin dia ditempur di belakang atau mungkin bagaimana. Well, kalau itu sih kita bisa teorikan lagi bareng-bareng ya, seperti itu, oke? Dan plot dimana dia merampok Ibu Dewi ini, itu semuanya sudah direncanakan oleh Ibu Dewi sendiri. Karena dia tahu bahwa Ali ini pasti akan mencuri uangnya, dengan cara dia memancingnya menjatuhkan semua buah jeruk ini agar supaya Ali bisa menghipnotisnya dan mengambil uang tersebut. Dan kejadian dari ATM sampai kepada dia melihat keluarga gila sebenarnya itu tidak nyata. Semua itu adalah pengaruh ilusi yang dibuat oleh Ibu Dewi untuk memberikannya pelatihan terhadap kekuatan yang dimiliki oleh si Ali ini. Dan berkali-kali kata mencuri disebutkan dalam episode ke-6 ini ya, semenjak Ali mencuri uang itu dari Ibu Dewi. Yang pertama, ketika anak si Ali ini bernama Hendra ini telah mencuri layang-layang temannya.
Yang kedua, ketika Ningsih, istrinya Ali ini, sudah mencuri makanan di supermarket, yang dimana dia mengatakan bahwa dia mencuri bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarganya, which is itu mengarah kepada foreshadowing kepada kelakuan Ali sendiri, yang dimana ketika dia mencuri uang itu, dia itu melakukannya demi kebutuhan keluarganya yang sedang membutuhkan uang. Yang ketiga adalah perkataan tukang hipnotis itu, yang dimana dia mengatakan jika dia tahu bahwa Ali ini mengambil uang ibu-ibu itu di ATM, padahal jaraknya itu sangat jauh dari rumah ke ATM itu. Semua itu ada di bawah kendalinya Ibu Dewi untuk melatih Ali bagaimana cara dia mengendalikan kekuatannya, sekaligus menekankan bahwa kekuatan itu harus ia gunakan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Asik, itu plot seperti itu banget ya. Yang keempat adalah surat telepon dari bapak mertua Ali yang mengatakan kalau dia harus melakukan apapun untuk terus hidup asalkan tidak merugikan orang lain. Padahal mertuanya ini sudah lama meninggal, dan itu udah kita dapatkan pertama kali ketika adegan makan malam pertama, ketika anaknya mengatakan kalau kakeknya inilah yang mengajarkan hal itu kepada keluarganya. Nah, jelas ini semuanya adalah bentuk sindiran kepada Ali bahwa dia nggak boleh mencuri walaupun dalam keadaan kepepet apapun. Sama seperti pendiriannya yang selama ini ia teguhkan kepada keluarganya, bahwa Ali selalu mendidik jangan sampai mencuri atau mengambil barang yang bukan miliknya. Tapi lagi-lagi ya, karena dia kepepet, pusing, bingung, maka jalan inilah yang diambil oleh Ali untuk bertahan hidup bersama dengan keluarganya, yang which is dia menelan ludahnya sendiri ya, seperti itu. Nah, nextnya kita akan bahas mengenai Clock Tower. Nah, pertanyaannya, kenapa harus Clock Tower yang menjadi media untuk Ali bisa melewati pelatihan dari Ibu Dewi? Nah, kemarin gue udah ngobrol bersama dengan Bang Eka dari Kramax di podcast, bahwa beliau menjelaskan kalau itu hanya sebagai bentuk metafora kalau Ali sedang dikejar oleh waktu sebelum waktunya habis. Karena Ibu Dewi mengatakan kalau jika semakin lama Ali gak sadar dan Clock Tower itu berbunyi sebanyak 6 kali, maka dia akan mati. Artinya apa? Artinya adalah 6 kali kesempatan untuk Ali bisa belajar bagaimana dia bisa mengendalikan hipnotis itu, dan setelah 6 kali Ali baru sadar dan dia hampir jatuh ke bawah. Anjir, tuh ngeri banget sih. Dan itu juga sebagai bentuk foreshadowing bahwa dunia permukaan alias dunia kita manusia ini juga punya batasan waktu untuk menghabisi para bangsa kata yang sudah berusaha mengambil alih permukaan bumi ini. Kemudian kita bisa melihat bahwa si Ali ini sedang mencari Clock Tower tersebut di internet, dan ada sebuah informasi bahwa menara jam ini adalah Tugu Bermuda yang letaknya di simpang Jalan Raya Bermuda, Jakarta Pusat. Well, sebenarnya tugu ini nggak pernah ada di kehidupan nyata ya. Tapi kita bisa highlight kata Bermuda ini, yang dimana ini adalah sebuah Easter egg kepada segitiga Bermuda yang merupakan lautan paling mengerikan yang untuk menelan banyak korban jiwa yang berupa pesawat, kapal, dan juga yang lain sebagainya ya. Nah, pertanyaannya, kenapa namanya Tugu Bermuda? Karena tugu ini adalah sebagai jebakan dan juga pelatihan untuk orang-orang yang dihipnotis oleh Ibu Dewi, entah dia menghadapi orang jahat atau melatih Ali sendiri sebagai muridnya. Sama seperti si segitiga Bermuda, sekali ia kejebak maka dia akan kehilangan kendali, karena sudah ada banyak sekali kasus yang ada di segitiga Bermuda ini, bahkan sampai hari ini ya. Maka dari itu Ibu Dewi ini menegaskan kalau Ali harus ambil kendali agar supaya dia tidak mati dalam pengaruh hipnotis tersebut. Well, gue mau jujur ya, di antara semua episode dari Nightmares and Daydreams ini yang gue breakdown semua ya, cuman episode 5 sampai episode 6 doang yang bikin gua pusing bikinnya. Dan nextnya kita akan membreakdown episode 7 sebagai final episode, dan sekaligus akan ada penjelasan endingnya. Nah, buat kalian yang belum menonton podcast kita, linknya ada di kolom deskripsi di bawah, karena kita kemarin udah mengobrol berbagai macam Easter eggs-nya, teorinya, bahkan berbagai macam reviewnya udah kita bahas bersama dengan para konten kreator yang lainnya, seperti ada Ngelantur, Kramax, Jagoan Kancil, dan juga Kang Rian ya. Dijamin seru dan kita bisa diskusi bareng di situ ya. Metafora ya. Iya, metaforanya itu, metaforanya kenapa Clock Tower yang dipilih. Dan itu make sense. Kenapa? Karena selain itu menjadi batasan waktu untuk
si Ali untuk bisa keluar dari dunia hipnotis itu. Oke, itu cuma mengenai breakdown mengenai episode 6 Nightmares and Daydreams ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian memiliki teori ataupun plot hole ataupun detail yang gak kita sebutkan di video ini, kalian bisa lakukan aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video menderita menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, banget Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!